Baik, terima kasih Ibu Dr. Haji Hasmaul Husna, SEMM, AKCA, selaku moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Apakah suara saya bisa didengar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini di Kepri Layar Club Indonesia. Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa kepada saya dan juga kepada Universitas Putra Batam secara khususnya. Yang saya hormati para narasumber, Duta Besar dari Singapura, Bapak I Gading Ngurah Swajaya SHMA, Data yang mewakili, Duta Besar RI untuk Malaysia, Pak Rusdi Kirana SE, Data yang mewakili, Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SE MM, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Bapak Husni Hardi Atmaja, dan juga hadir pada kesempatan ini anggota DPD RI dari Provinsi Kepri, Bapak Dr. Richard H. Pasaribu, SEMSC, dan juga Ketua Kadin kita, Bapak Jadi Raja Gugu. Nah, juga hadir dekan dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Bapak Dr. Ulu Sudirman SHMM MHum, dan tidak ketinggalan ya dari Bapak Presiden KLC ya, Kepri Layar Club Indonesia, Bapak Dr. Paringatan Malau STSH.MH, dan para hadirin peserta webinar yang saya muliakan. Yang besar tak disebut gelar dan yang kecil tak disebut nama. Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar, pada kesempatan ini saya akan berbagi pandangan sesuai juga dengan arahan dari Bapak dan Ibu Panitia pada acara ini, yang tentunya itu melihat dari latar belakang yang saya miliki, yaitu dokter ilmu ekonomi, maka tentunya saya akan membahas kajian ini di aspek atau perspektif ilmu ekonomi tentunya. Kita sudah juga tahu apa yang terjadi di belakang ini, ya belakangan ini, di akhir ini, bahwa COVID-19 ini berawal di kota Wuhan, ya, kota Hubei di Cina pada akhir tahun 2019. Nah, pada akhir Maret, pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Nah, April diberlakukanlah PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar atau social distancing. Nah, apa yang dapat kita lihat pada di Kota Batam, ya, sebagaimana yang ada di slide ini, bahwa saya dapat mengupdate data per tanggal 11 Juni kemarin, ya, pada pukul jam 2. Nah, ini data yang berlaku di tanggal 10 tentunya, bahwa yang terdeteksi positif COVID-19 itu adalah di Kota Batam sebanyak 169. Nah, ini banyak yang ODP
blok 3, kemudian OTG 172 dan PDP, ya, pasien dalam pantauan itu sebanyak 33. Nah, meninggal 12, sembuh 71. Nah, data-data ini ya secara update ya setiap hari ditampilkan di website Lawan Corona Batam Go.id. Akibat ini ya kondisi ini maka banyak beberapa proyek pembangunan yang terhenti ya. Dan juga akibat ini juga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat dan bahkan sampai terjadi gelombang PHK. Nah, juga tidak tertutup kemungkinan bahwa hal-hal lain juga akan menjadi berdampak. Ya. Nah, sesuai dengan data ya yang saya rilis per 25 April tahun 2020, yang saya ambil dari Batam Posko ID tanggal 25 April 2020 itu, bahwa sudah ada 321 perusahaan yang mengalami dampak. Nah, dari 321 itu 10 perusahaan yang sudah tutup sementara. Itu ya. Nah, dilihat dari perhimpunan hotel dan restoran juga, itu sudah ada 33 yang berhenti beroperasi. Ini terdiri dari 5 bintang 2, 13 bintang 3, 5 bintang 4, dan 10 hotel kelas melati. Nah, baik dari 321 perusahaan yang termasuk 10 di dalamnya ada tutup itu, nah kemudian juga dari hotel dan restoran ya, itu sudah ada per tanggal 24 April 15.005 orang karyawan yang mengalami dampak. Yaitu apa? 9.107 itu mengalami pengurangan jam kerja, 2.213 ini dirumahkan, nah 2.946 ini cuti tanpa dibayar, dan 739 telah di PHK. Nah, dilihat juga dari data yang lain per 25 April 2020 tersebut, ini Kabak Humas Pengadilan Agama di Kota Batam, yaitu Bapak Haji Bardawi, itu mengatakan bahwa jumlah perkara yang ditangani pada pengadilan agama per 12 April itu meningkat dari tahun lalu. Sebanyak apa? 669 perkara. Dan apa? 490 ini sudah berstatus janda. Nah, itu saya ambil dari kopnews.com per 28 April 2020 yang lalu. Nah, ini ya ditinjau dari konsep ekonomi. Ya, ini kondisi-kondisi ini. Nah, kalau berbicara dari konsep ekonomi, ini tidak terlepas dari kajian baik makro maupun mikro. Intinya itu adalah membahas tentang demand dan supply. Ya. Bahwa dari data itu, ya, bahwa pandemi COVID-19 tersebut di atas, ini mengakibatkan apa? Terjadi baik kurva demand, yaitu permintaan, maupun kurva supply, yaitu penawaran, terjadi bergeseran. Ya, yang bergeser ke arah mana? Ke arah kiri.
Artinya apa? Bahwa kurva agregat supply, yaitu penawaran, itu menurun. Ya. Akibat apa? Terhentinya aktivitas produksi, ya, dari sekian banyak perusahaan-perusahaan tersebut, baik barang dari industri maupun jasa, ya, di sektor mikronya. Nah, penurunan dari produksi tersebut juga mengakibatkan apa? Kurva agregat demand, yaitu permintaan, itu mengalami juga turut mengalami penurunan secara bersamaan. Nah, ini karena apa? Karena income yang diterima oleh masyarakat itu tentunya berkurang. Yang tadinya dia mendapat gaji full, ya, akibat dari dirumahkan, akibat dari pemotongan jam kerja tadi, dan bahkan PHK, itu penghasilan dari masyarakat itu menurun. Yang digambar dari penurunan itu. Sehingga apa? Daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Ya, terjadilah pergeseran kurva secara bersamaan, yaitu dari agregat supply bergeser menjadi agregat supply 1 dan agregat demand bergeser menjadi agregat demand 1. Nah, ini berimbas pada kinerja perekonomian yang ukurannya apa? Penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ini berkelanjutan secara terus, ya, sampai kapan? Ya, ini akan mengakibatkan apa? Terjadinya resesi ekonomi. Nah, ini sangat membahayakan, ya, kondisi perekonomian yang ada di Batam tentunya. Karena Batam ini tergolong sedikit unik, yang boleh kita katakan adalah kota industri. Seperti itu. Nah, bagaimana menakar kekuatan ekonomi di Batam dari fenomena ini? Ya, sebenarnya sederhana saja, ya. Untuk bagi produsen, dalam hal ini pengusaha tentunya, itu selalu berorientasi apa? Berorientasi bisnis. Nah, bisnis itu tidak lain adalah mengejar suatu keuntungan atau profit. Nah, keuntungan ini didapat dari mana? Tentu dapat dilihat dari selisih dari pendapatan dari kotor dikurang dari biaya-biaya operasional. Nah, kalau selisih pendapatan kotor sudah dapat menutupi saja, ya, dari biaya operasional, mungkin perusahaan dapat bisa bertahan. Nah, tapi kalau tidak dapat menutupi, ya, hasil penjualan yang mereka lakukan itu tidak dapat menutupi dari biaya operasional, nah tentu mereka tidak mengambil kegiatan ini. Ya. Nah, bagaimana cara untuk dapat meningkatkan keturunan itu? Tentu mereka harus melakukan secara efisien tentunya, ya, seperti itu. Nah, kalau perusahaan tidak beraktivitas seperti itu, ya gampang saja, ya, mereka cukup apa? Mem-PHK, ya udah selesai perkara, ya, selesai sudah. Mereka rugi? Ya tentu tidak, karena ukuran ini tadi, ya, tidak dapat menutupin dari biaya operasional itu, tutup, ya. Nah, cuman bagi masyarakat kita yang bekerja di perusahaan itu, ini yang menjadi permasalahan. Seperti itu, ya. Karena ini kalau kita tidak cepat dalam hal ini mengantisipasi, nah ini akan terjadi apa? Terjadi kasus-kasus lain, ya, seperti tingkat kriminalitas dan dampak sosial lainnya, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terjadi perceraian seperti itu. Nah, tingkat kriminalitas tadi hampir setiap hari juga akan menghiasi dari media-media
kita seperti itu. Ya. Nah, tambah lagi apa? Batam sendiri kota yang unik. Ya. Kenapa? Kita tidak dapat melihat seberapa kuat ketahanan pangan kita. Ya, karena apa? Pangan kita itu tergantung dari daerah lain, atau kota lain, bahkan dari negara lain seperti Thailand, ya, dengan produk berasnya seperti ini. Nah, adakah dapat kita lihat ya seberapa banyak boleh dikatakan lumbung padi kita itu? Ya. Nah, sedang masing-masing daerah sudah menerapkan dari PSBB ini, dan kita selama ini selalu tidak dibenarkan untuk keluar dari kota Batam, karena daerah lain juga menerapkan hal yang sama seperti itu. Masing-masing daerah juga telah menjaga ya daripada masyarakat atau rakyatnya seperti itu. Ya. Nah, ini sangat dikhawatirkan dan perlu kita kasih segera. Ya, karena tadi sudah dapat kita lihat ya seberapa besar dampaknya, ya, baik di sisi kesehatan tadi sudah terus aja mengalami peningkatan, ya, tingkat laju dari baik pasien dalam pengawasan maupun pasien yang pernah berdampak seperti itu terus bagaimana peningkatan, sehingga mengharuskan kepada kita untuk stay at home, bekerja di rumah, atau work from home, bekerja di rumah, stay at home, berada di rumah, dan juga kalau sedapat mungkin harus lockdown, ya kalau enggak juga harus physical distancing, ya, social distancing dan PSBB, yang itu yang sudah dicanangkan oleh bagian kesehatan untuk dapat menahan laju dari penularan dari COVID-19. Nah, di segi ekonomi juga ini berdampaknya cukup berat dirasakan, ya, kalau tanpa kita beraktivitas, ya, tanpa kita melakukan untuk bekerja, ya, maka penurunan kinerja ekonomi ini terus saja bertambah, sebagaimana yang tadi sudah dilihat bahwa itulah tingkat pertumbuhan ekonomi. Kita akan bergeser ya dari kurva baik agregat demand maupun agregat supply itu bergeser ke kiri, ya. Nah, ini upayanya supaya apa? Kita dapat juga meningkatkan ya pergeseran yang tadinya ke kiri itu berubah agar bisa menjadi ke kanan kembali. Nah, dengan satu cara apa? Tidak lain adalah tetap beraktivitas secara normal, ya. Nah, kolaborasi dari tingkat kesehatan tadi maupun dari aspek ekonomi ini, nah ini harus kita ambil perilaku yang mana yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kita sebut dengan berperilaku baru, hingga inilah yang akan menjadi habit baru. Karena apa? Hanya perubahan itu yang merupakan suatu keniscayaan. Ya, situasi ini juga menuntut kita untuk berubah dan bisa beradaptasi dengan habit baru itu. Nah, semua dari sektor-sektor ekonomi sudah menerapkan itu, ya, bahwa untuk melakukan transaksi ya sudah ada dipersiapkan tempat cuci tangan lebih dulu, serta sabun, ya, kemudian juga dengan standar ukuran suhu kesehatan dan juga memakai masker. Nah, ini merupakan habit-habit baru, karena kalau tanpa kita lakukan dengan seperti ini, ya, tentu masyarakat juga akan enggan untuk hadir dan bisa bertransaksi di seperti itu. Nah, terakhir ya, walaupun kita benar, ya, ada kalanya pada saat tertentu kita harus mengalah. Oke, demikian saja dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Salam, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, mohon maaf
Apabila ada sesuatu yang tidak pas, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.